Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaleidoskop Jurnarisa 2025. Selama 2025 ini perjalanannya pasti dari tahun ke tahun itu naik turun, tapi kita enjoy dan banyak kejutan-kejutan, keseruan-keseruan. Kita sudah melewati kedarderoran 2025 ya. Teman-teman di rumah, geng jurnal, bagaimana 2025-nya? Boleh komen di bawah ya. Kebetulan di tahun ini saya mengandung. Jadi perjalanan singkat ini akan lebih singkat lagi ceritanya. Karena saya baru ikut perjalanan dengan Jurnarisa itu setelah melahirkan, jadi di akhir tahun lah guys. 2025 pokoknya nuhun sabandungeun, nuhun. Bisa dibilang episode-episode yang seru, yang baru, yang fresh dari tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada. Saya cukup banyak di belakang layar selama Jurnarisa ini berjalan, banyak hal-hal yang menarik yang bisa diceritain di Kaleidoskop 2025 ini. Dan di 2025 ini saya punya satu episode yang cukup nempel dan inget banget karena di episode ini kita berhadapan langsung dengan sosok-sosok yang langsung ngeganggu penghuni rumah. Dari rate 1 sampai 10 sih kayaknya. 10 nggak sih? Tempatnya emang serem pisan. Itu ada cerita-cerita horor yang saya dengar tentang tempat itu dari kayaknya zaman saya sekolah gitu, terus zaman kuliah juga denger sebetapa seramnya tempat itu, dan tiba-tiba jreng Jurnarisa ke situ dengan bintang tamu yang kita nggak pernah kenal sebelumnya. Menurut saya hal-hal yang menyeramkan dan ekstrem itu ketika ada interaksi langsung. Foto penampakan kah? Atau memang penampakannya langsung? Atau suara yang kita dengar bersama-sama ketika proses syuting berlangsung. Terus juga ada sebelum syuting tuh kita dikejar dulu orang gila. Jadi sebelum syuting tuh momen-momen paniknya ada banget tuh. Jurnarisa X Ghost Ranger. Jadi di episode ini tuh kali pertama Jurnarisa bertemu dengan Erik dan Dika. Jadi mereka itu ternyata udah pernah DM Jurnarisa atau khususnya ke saya itu beberapa tahun yang lalu, tapi DM-nya tuh baru saya baca ketika saya emang mau DM mereka duluan gitu. Jadi sebelumnya tuh saya dengar cerita dari anak-anak Jurnarisa, khususnya Dio, Kakang juga yang suka banget sama Ghost Ranger, sama kontennya mereka. Terus mereka ngasih ide, teh collab yuk sama Ghost Ranger, kita pengen tahu gitu. Dan akhirnya gayung bersambut, terlebih ternyata mereka udah DM kita duluan. Makanya ya udah dilakukanlah penelusuran, disepakati tanggal di hari itu di tempat yang saya tadi sebut serem banget itu. Wah, saya sih hampir semua spot yang ada di tempat itu buat saya serem sih. Maksudnya kayaknya tanpa kemampuan yang kita miliki pun, kalau misalkan saya emang nggak bisa lihat apa-apa,
saya ngerasa itu tempat serem banget. Ya karena udah terbengkalai, pohon-pohonnya tinggi banget gitu, dan ya itu cerita orang-orang setempat yang buat saya sih nambah malam itu jadi makin tidak. Nenek-nenek. Jadi pada saat itu kan maksudnya awal kita kenal sama Ghost Ranger. Dan sejujurnya selain cerita dari Kresna dan Dio itu, saya tuh nggak tahu sama sekali tentang mereka. Tentang alat-alat mereka, tentang siapa sosok Erik dan Dika ini. Bener-bener blank gitu atas rekomendasi mereka gitu, Kakang sama Dio. Terus pas saat itu pertama kali mediasi, pada saat itu saya lihat sosok nenek-nenek dan ternyata kayak terekam gitu sama suara yang suaranya pun nenek-nenek, ngomongnya juga kayak gitu, dan itu benar-benar satu tim Junarisa langsung bengong, semuanya diem. Siapa yang ada di sini? Abdi. Abdi di mana? Di mana? Kalian dari mana? Kata-kata aku nggak bisa ngomong. Getih. Kenceng. Coba kita. Jadi mediasi di episode ini tuh terus-terusan. Nggak cuma saya tapi anak-anak semuanya mediasi. Kelihatan hantunya juga kelihatan gitu. Dan ketika bersama Ghost Ranger, kita kan maksudnya menyatukan visi apa yang kita lihat gitu. Jadi ada yang kita duluan, terus mereka membuktikan gitu dengan alat-alatnya. Terus ada juga yang mereka liatin dulu apa yang mereka dapatkan, dimediumisasi sama kita gitu. Jadinya menurut saya itu lumayan balance gitu ketika kolaborasi dengan seseorang yang bisa dibilang baru buat kita gitu. Jadinya sangat berbeda sih, seru. Kita kan banyak kan ya, mungkin kalian nggak terlalu tahu bahwa Junarisa tuh kalau sekali syuting bisa sampai 20 orang gitu. Sebanyak itu, biasanya kalau misalkan ke lokasi syuting, rasa takutnya berkurang lah gitu. Tapi malam itu dari mediasi, terus pembuktian dan lain-lain, itu kita ngerasa si 20 orang tim ini kayak dikekang dalam sebuah tempat yang lebih banyak hantunya ketimbang orangnya gitu. Jadi ini lokasi yang akan kita datangi sekarang. Ghost Ranger Indonesia, kita seperti bisa request menu, teman-teman. Wow. Nggak ada sih, nggak ada cerita apa-apa yang diungkap. Orang hantunya juga banyak. Ini lebih ke apa ya, kalau di episode ini tuh seru-seruan aja sih buat saya. Karena ini sesuatu yang baru di Junarisa, pengalaman Junarisa gitu. Kalau sebelumnya kan biasanya sama kolaborasi tuh sama orang-orang yang memang mengerti gitu di dunia ini, sama-sama mediasi gitu, sama-sama mengungkap sosok. Kalau ini dibuktikan dengan alat gitu. Ya entah benar atau tidaknya alat-alat tersebut, tapi malam itu vibes-nya dapet banget. Dan saya yakin bisa keterima juga sama penonton yang pada saat itu heboh banget sih, lumayan sosmednya kita. Lagi-lagi ya saya terkesima sih sama alat-alatnya Ghost Ranger gitu. Sampai kepikiran pengen beli gitu. Pelajaran apa ya? Emang ada pelajaran itu di Junarisa? Nggak ada. Nggak ada. Sopan santun bener terhadap makhluk. Sesama makhluk yang hidup dan tidak hidup. Udah, nggak ada pelajaran Junarisa mah. Oke. Nggak usah berharap banyak. Ebel. Episode di 2025 yang saya pilih itu satu episode yang masih syuting di daerah Bandung sebetulnya. Di episode ini, kalau nggak salah judulnya adalah Bertahun-tahun Kena Sihir. Itu ada part 1, part 2. Karena di episode ini yang berbeda adalah
tempat biasanya lokasi yang kita datengin ya rumah kosong, pabrik kosong. Kalau yang kita datengin ini adalah sebuah rumah yang masih ditinggali dan aktif ditinggali. Cuma ada rasa yang berbeda yang kita alami ketika awal masuk ke rumah ini. Ketika datang ke lokasi, sebenarnya seringnya kita dapat lokasi itu hanya tahu titik lokasinya saja, jadi belum tahu cerita di tempat tersebut biasanya. Dan termasuk di tempat ini saya tidak terlalu banyak tahu cerita tempat yang kita datangi. Cuma memang ketika datang ke tempat ini itu penolakan yang cukup besar dibanding tempat-tempat syuting yang lain. Ternyata ini berhubungan dengan sihir yang dilakukan seseorang terhadap pemilik rumah tersebut. Jadi ketika kita datang mereka sudah langsung pasang badan untuk menyerang kita supaya tidak mengganggu keberadaan mereka. Karena episode pertamanya itu kita melakukan syutingnya bentuknya meja keramat. Meja keramat ini punya intensitas yang tinggi menurut saya ketika berkumpul. Beda dengan penelusuran. Ketika penelusuran kita harus fokus jalan, terus fokus lihat kondisi karena takut jatuh dan segala macam. Kalau lagi meja keramat kan kita benar-benar fokus dengan materi atau dengan case yang ada. Nah ini yang membuat berbeda. Jadi ketika mulai duduk melingkar di meja, itu kita sudah sama-sama fokus untuk menceritakan apa yang terjadi di situ. Nah itu intensitasnya tinggi banget. Mana di akhir kalau nggak salah si pemilik rumah langsung teriak kesurupan kalau nggak salah waktu itu. Itu cukup chaos ya karena kita masih riweuh di meja keramat, tiba-tiba di dalam padahal lokasinya agak jauh lah masuk kamar, tiba-tiba si pemilik rumah teriak-teriak waktu itu. Jadi gitu apa? Sosok yang mengganggu di tempat ini teh bentuknya cukup aneh dengan tangan yang panjang-panjang, terus bentuk wajahnya menyerupai kerbau, tapi lidahnya panjang. Itu jarang dilihat sih sebenarnya kalau penelusuran karena memang biasanya sosok-sosok seperti ini sosok yang jadi suruhan sama seseorang untuk menyakiti orang lain gitu. Dan si sosok ini sering banget mengganggu orang sekeliling rumah, termasuk pemilik rumah yang merasa ketika tidur sering merasa dipeluk sama sosok ini. Ini yang membuat si pemilik rumah merasa terganggu dan janggalnya adalah selesai syuting, sosok ini nyamperin saya sampai ke rumah. Karena niat kita waktu itu ingin membantu pemilik rumah, bukan sok-sokan sebagai paranormal yang bisa membantu segala macam, enggak. Kebetulan kita datang ke situ untuk membantu pemilik rumah, ya akhirnya kita berusaha dengan cara kita di meja keramat waktu itu, bahkan sampai penelusuran. Nah, si sosok ini benar-benar merasa terganggu karena niatnya jadi tidak jadi. Dan akhirnya si sosok ini menghampiri ke rumah itu ngambek. Karena waktu itu saya yang bersikeras pengen nyelesain ini supaya tidak berkelanjutan karena kasihan yang pemilik rumah, ya si sosok ini menghampiri rumah. Gimana sih nggak kerasanya di rumah ada si sosok ini awal kalimat di atas para gitu tak buk seperti orang jalan, terus ya sosoknya langsung ada di area ruang tengah rumah. Ya mau nggak mau saya harus berbincang-bincang sedikit dengan memberi sentuhan-sentuhan kasar supaya ini selesai. Pelajaran dari episode ini adalah ya kami seluruh tim jurnal harus lebih waspada ketika datang ke sebuah lokasi. Kemudian ya standar sih meningkatkan keimanan lah supaya kita tidak mudah kalah dengan hal-hal seperti ini.
judul episodenya ini adalah Pasar Malam ya, judul tayangannya Pasar Malam. Dan tempatnya itu berada di tengah kota Bandung sih, lumayan ya. Pasti kalian juga sering lah melewati jalanan itu sebenarnya. Aku juga terkaget-kaget, selalu deh. Kalau kalian udah lihat tayangan si Pasar Malam ini, kalian bisa lihat ya, aku dan Teteh dan Teriri itu menikmati pasar malam di malam itu. Seru banget, kayak masa kecil kurang bahagia. Happy, lupa kalau kita tuh abis itu bakalan syuting gitu. Dan aku baru ingat juga kalau kita tuh sangat-sangat clueless. Kita nggak tahu bentuk tempat yang kita bakal datengin buat syuting seperti apa, bobrok apa, semenyeramkan apa. Kita lupa aja karena kita sempat main dulu. Dan gitu. Di episode ini kita itu timnya minimalis, alias nggak ada Angga, nggak ada Kakak, nggak ada Kak Fahro. Udah kita opening, agak masuk sedikit, belok ke kanan dari area kita berkumpul, ternyata bam, banyak banget. Dan itu tuh keadaannya 2 lantai serumahnya. Di atas udah banyak yang besar-besar, ada yang rambut, yang paling aku inget juga, ada sosok yang rambutnya gede banget. Padahal sosok itu tuh diamnya di lantai 2, tapi dari tangga rambutnya udah kelihatan. Sok bayangin segede apa. Terus Teteh tuh sempat mention di awal kayaknya ini dulu rumah Belanda gitu. Mungkin kalau misalkan tidak terlalu rusak seperti yang waktu kita lihat itu bentuk rumahnya rumah Belanda. Dan ada beberapa sosok Belanda yang aku inget datang ke Teteh. Awalnya tuh dia duduk nggak duduk sih, kayak berdiri gitu di belakang kita karena cewek-cewek pada nunggu kan. Kayak lirih banget, terus sorry banget kayak, tapi bule gitu, Belanda. Dan ketika kita tanya, dia tuh bilang, ini aku sedih sih dan selalu mengingatkan aku pada kematian. Dia bilang, saya kayak gini karena saya pikir ketika saya mati, saya akan langsung bertemu Tuhan. Benar itu, boleh. Iya, boleh. Boleh pergi, boleh pergi. Ya. Saya boleh tahu nama kamu. Saya boleh tahu nama kamu. Agar saya bisa doakan. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Laura? Laura? Kenapa? Jen Laura. Jen Laura. Jen. Sampaikan salam saya untuk Papa. Kalau misalkan mediasi tuh kayak kelayangan gitu nih awalnya ya, geng. Kelayangan, terus baru mulai merasa secara psikis kayak mentalnya ikutan sedih. Terus ada titik-titik yang mungkin memang sebelum akhirnya dia wafat sakit atau apa, kecelakaan gitu tuh pasti kerasa. Nah yang aku rasain itu lemas, pusing, sampai akhirnya baru kita kayak merasa relax dan ya udah sok aja ngobrol, baru itu semua pasti hilang rasanya. Dan dari episode ini aku jadi punya punya pesan untuk diri aku sendiri. Gak banyak sih poinnya yang bisa aku dapetin dari penelusuran di Pasar Malam ini. Adalah yang pertama, give up-nya kita jangan sampai kepikiran untuk mengakhiri hidup karena kita nggak pernah tahu kehidupan kita setelah meninggal dunia. Kedua, sudahilah pakai sosok-sosok gitu untuk mencelakai orang, untuk ngirim-ngirim orang. Jangan, bro. Allah marah. Kita harus ingat punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, oke? Nah, aku baru ingat lagi.
ada satu poin yang bikin kita tegang semua. Di awal ada satu sosok yang bilang kalau sosok itu cuman kasih 30 menit untuk kita diam di situ. Satu kata. Apa ya? Mantap. Menurutku ini episode bukan terseram tapi terunik sih. Judulnya Memanggil Hantu Belanda Pengganggu. Lokasi ini tuh berada di tengah kota Bandung. Nah, di situ ada beberapa masih tersisa bangunan-bangunan Belanda. Nah, tapi yang kita datengin ini teh dari fasadnya udah nggak ada, udah nggak kelihatan. Jadi kita terkecoh gitu. Pas kita masuk lebih dalam, ternyata bangunan Belandanya masih ada tersisa sedikit di belakang lah. Gitu. Sebenarnya di episode ini kita nggak penelusuran, guys. Kita melakukan meja keramat. Namun, menurut cerita yang punya tempat itu teh, mereka selalu diganggu dengan suara-suara ketukan pintu lah, atau gedor-gedor tembok. Yang menariknya adalah, kita kan datang ke situ buat ngebahas tempat itu ya, tapi ada hal-hal yang ketarik akhirnya sama kita. Jadi kita punya dua problem di situ. Problem ke satu adalah sosok yang kita temui di situ, dan problem kedua adalah sosok yang merasa terganggu dengan kehadiran kita di situ. Tuh kumawan tun kasepuh tutah titah ieu mah ngodongeng. Piraku jeung budak atuh. Kayak mana dijumpunan. Teu waran tun. Kok ambil kok. Sebenarnya ada satu sosok yang masuk ke Teteh. Sosoknya hantu Belanda, cuman dia lebih ke apa ya? Bukan hantu sosok Belanda yang cantik, tapi yang penuh dengan, jadi ngeliatnya teh dark gitu, kayak dukun tapi bule, sok bayangkeun. Nah, begitu si sosok ini masuk tuh, suasananya hening banget. Bahkan sosoknya tuh nggak marah-marah, nggak banyak omong, Yang bikin kita ngerasa serem adalah dia masuk cuma ketawa, terus ketawa dengan bukan ketawa yang happy, tapi ketawa yang menakutkan gitu. Terus di tengah-tengah dia masuk ke badan Teteh, tangannya tuh selalu kayak gini, kayak lagi manggil atau lagi melakukan ritual apa gitu ya. Terus pada akhirnya dia kayak gini. Dan lalu dia bilang, ini bukan urusan kalian tidak akan sanggup. Tapi jangan merasa dikit pun kalian ikut mencampuri urusan ini. Terlalu berat untuk kalian. Biasa pakai baju hitam, rambutnya panjang, bule. Cuman yang ketika aku lihat matanya teh, seakan-akan matanya teh mengintimidasi gitu. Kalau ini bukan urusan kalian, sampai ngelihat matanya doang juga aku udah takut gitu. Sebenarnya beda-beda, tapi pada kasus ini yang masuk ke aku tuh buta tinggi besar gitu ya, dan posisinya dia tuh marah, jadi emosinya meledak-ledak gitu, kayak pengen
kasarnya pengen nyabokin kalian semua yang ada di situ lah. Pengen, ya marah banget lah, tapi pada saat itu ngobrol sama AA. Jadi emosinya semua kesalurin ke AA sampai akhirnya sedikit berantem sama AA. Dan setelah dia ngerasa kalah, semua jadi lemas badannya, padahal si sosoknya masih ada di dalam, yang aku rasa masih ada di dalam diri aku. Jadi pergolakannya teh beda-beda. Gimana mood sosok itu juga sih. Pada saat kelar syuting sebenarnya kita mencoba untuk tidak bahas gitu ya, udahlah selesai di situ. Tapi ternyata selama seminggu atau 2 minggu ke depannya tuh Ade sama Teteh tuh beberapa kali mimpi dikejar sosok yang masuk ke Teteh itu yang tadi tangannya kayak gini. Dikejar-kejar terus kayak entah maksudnya apa. Dan pada saat Teteh cerita ke AA, ke bapak, ke kakek kita, beliau malah bilang kenapa sosok yang kayak gitu ditanggepin. Maksudnya udah tahu itu memang berbeda dari kita, memang kalian tidak paham apa yang mereka lakukan, harusnya dari awal ya udah aja nggak usah ditanggepin. Pelajarannya apa ya? Jangan terlalu kepo. Ada hal-hal yang memang kita harus tahu, ada hal-hal yang memang kita sama sekali nggak usah tahu. Jadi ketika banyak tahu juga ada benernya ada salahnya. Nggak tahu sama sekali itu juga bahaya sebenarnya. Jadi satu kata buat episode ini cukup. Ini episode yang lumayan nggak bisa saya lupain di 2025. Kalau nggak salah judulnya Penelusuran Terseram Rumah Belanda. Lokasinya cukup jauh, lumayan nggak bisa dilupain karena itu berkaitan mungkin dengan sejarah. Dulunya kalau nggak salah rumah kepala afdeling lah di zaman Belanda. Ketika masuk kita datengin satu kamar per kamarnya, itu energinya beda-beda. Sampai ada kejadian yang tidak kita duga-duga. Tim per tim mulai mengambil konten, pas giliran tim saya ke bagian yang ya lumayan nih. Kejadian yang gak bisa dilupain adalah ketika saya satu tim sama Niko, Indi, dan ada tim-tim lainnya, BTS, mendengar suara wanita Belanda berbicara yang kita tidak tahu dia ngomong apa, nggak tahu intinya dia berbicara apa, mungkin dalam bahasa Belanda yang kita coba tangkap apa ya tadi, ada apa ya, kita coba pastiin dulu itu suaranya dari mana, apakah mungkin dari handphone atau apa. Ternyata nggak ada sama sekali. Terus dia tuh aku ngerasanya aula ya itu ya. Apa sih? Suara cewek? Iya aku denger. Bentar, bisa apa? Lain dari belakang. Kayak sama kayak iya. gitu nggak suaranya kayak si Indi barusan? Suaranya kayak yang tadi ya. Bisa diulangi? Bahasanya tuh kedenger situ, Pak. Ya Allah Terus gitu. dia tuh aku ngerasanya aula ya itu ya. Kedenger tapi Kita sambil nunggu mungkin dia interaksi lagi, tapi yang ditangkap adalah ya energi dia. Pertama, si sosok yang berinteraksi cukup ekstrim itu mengeluarkan suara, akhirnya kita dengar semua, dan dia menggiring kita untuk ke ruangan sebelahnya yang bisa disebut itu sebuah kamar. Kita digiring juga untuk mendekati WC-nya. Ketika kita sampai ke WC-nya, ke toiletnya,
ada sosok yang lebih menyeramkan. Jadi kalau bisa dijelaskan, sosoknya tertidur di sebuah bathtub. Bathtubnya mungkin nggak tua ya maksudnya. Itu bathtub baru, dia tertidur di sebuah bathtub dengan kondisi tubuh yang tidak normal. Wah pokoknya bisa apa ya, kalau boleh saya sebut itu cukup menjijikan. Tapi tidak kalah menyeramkan juga karena kita bertanya-tanya, ini sosok apa ya, kenapa dia bisa seperti ini? Apakah ini sosok yang tadi dan berubah wujud dan memang wujud asli seperti ini? Akhirnya itu menjadi pertanyaan sampai kita memutuskan untuk tidak melanjutkan komunikasi karena ya itu tidak melampaui batas-batas yang tidak seharusnya kita lampaui. Jadi kalau ngomongin proses mediasi, itu mungkin kita sering sebut juga dan sering kita jelaskan di beberapa kesempatan, beberapa konten. Tapi kalau dijelaskan lagi secara singkat, ini jadi pertanyaan yang atau pernyataan juga dari orang-orang yang memang tidak paham. Orang-orang yang tidak mengerti atau tidak pernah mengalami. Ini banyak banget, tapi kita seringkali diimbangi oleh pernyataan-pernyataan mereka yang merasakan rasanya ketika bermediasi, kesurupan, ataupun bersinggungan dengan hal-hal seperti ini. Jadi pertama yang mau saya jelaskan bahwa kalian gak akan pernah merasakan dan gak akan pernah bisa nyampe ke apa yang kita rasain kalau kalian belum pernah mengalami. Yang kedua, proses mediasi itu beda-beda. Ada yang memang kita gak bisa ngelihat tapi bisa bermediasi. Kita bisa sakit dulu di bagian tubuh, kita merasa ada yang aneh di bagian tubuh kita, mungkin sakit tiba-tiba atau merasa berat atau merasa merinding bahkan walaupun apa ya berbanding tipis si fenomena atau respon tubuh yang kita sebut merinding itu banyak penyebabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di orang-orang atau di kejadian-kejadian pada orang-orang yang punya kemampuan lebih, punya kemampuan yang sama kayak kita rasain, mereka bisa melihat visualnya dulu, hal-hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, hal-hal yang belum pernah mereka dengar, mereka akan tangkap suara itu, mereka akan lihat situasi itu, bisa jadi flashback, bisa jadi kita kembali ke masa lampau atau menjelaskan situasi terakhir apa yang dirasakan oleh sosok tersebut. Akhirnya dari cerita mereka kita coba sampaikan lagi seperti membuka pintu untuk mereka masuk dan bermediasi, mempersilahkan mereka masuk ke tubuh kita. Akhirnya terjadilah mediasi, itu beda dengan kesurupan. Jadi kita ada proses singkat yang tidak merugikan kita walaupun sama menguras tenaga dan cukup melelahkan. Rasa yang tertinggal ketika melakukan penelusuran, ketika bermediasi, atau kita datang ke tempat-tempat di mana kita melakukan penelusuran. Benernya lebih ke kita bisa bicara bahwa tidak semua orang-orang pada zaman Belanda itu jahat seperti yang ditulis di buku sejarah gitu. Beberapa fakta yang kita temui adalah beberapa daerah kita kasih contoh di Jawa Barat saja, mungkin tidak akan ada peradaban kalau Belanda tidak masuk ke sini gitu. Belanda tidak membuat sesuatu di sini. Tapi tidak bisa kita hilangkan juga, mungkin karena kebudayaan, karena cara mereka yang kita tidak bisa benarkan atau kita bisa sebut salah, itu yang kadang memakan korban atau kayak merugikan bangsa kita. Karena kita pun menyaksikan itu, kita bermediasi, kita berinteraksi dengan tulisan-tulisan sejarah yang ada, kita tidak bisa pungkiri. Itu yang makin tertanam jahat-jahatnya Belanda. Mereka juga tidak semuanya jahat, tapi sebaik-baiknya Belanda, mereka tidak sepenuhnya punya niat baik. Itu yang terus tertanam. Apa yang baiknya kita ambil, yang buruk dari bangsa kita, kebiasaan-kebiasaannya kita buang atau kita kurangi, karena kita harus sadari kita bisa maju pesat dan berkembang, ada pengaruh dari mereka juga. Jadi itu yang terus saya tanamkan gitu. Ketika kita tertindas, apa hal-hal yang bisa membuat bangsa kita tidak mengalami kemunduran lagi, tidak kembali ke masa itu lagi. Tapi ketika ada hal-hal baik, peninggalan-peninggalan mereka, itulah yang nggak ada salahnya kita pertahankan gitu. Satu kata yang mewakilkan semua rangkuman yang saya jelaskan adalah sejarah. Partnya itu banyak banget kalau bagian saya. Cuman sebelum kita masuk ke arah sana, saya mau spill dikit nih terkait judulnya apa gitu ya. Ini tuh Jurnalisa collab sama Nyoman Paul. Nah, pengalaman saya pribadi ya, ketika sampai, kebetulan saya orang pertama yang sampai karena saat itu nggak terlalu jauh lokasinya. Terus saya nyampe pertama kali, parkir mobil pertama kali paling belakang.
Jadi dia tuh kayak masuk gerbang. Lokasinya itu sebuah pabrik di daerah Bandung Kota, masih Bandung Kota ya. Pas kita masuk ke gerbang area mau ke pabrik itu agak jauh ke dalam. Parkirnya itu pas banget di area yang mau kita pakai syuting. Kesan pertama itu udah langsung ada yang lempar di atas mobil. Ada yang pakai batu, terus ranting pohon pada jatuh. Jadi seakan-akan punya kesan bahwa lokasi itu tidak menerima kedatangan atau kehadiran kami di tempat itu. Ini dia perempuan ya, sebenarnya dia perempuan. Karena dilihat dari rambutnya, dari bentuk badan, terus dia punya bagian sensitif perempuan. Cuman dia punya tangan panjang banget sampai ke lantai. Sedang kakinya pendek, kayak model kalau gorila jalan ya. Tapi dikurus semua, semuanya serba putih. Saya dan teman tuh ngelihat berdua. Kami ngelihat dari jarak kurang lebih sekitar 5 meter ke depan lah. Kita diam di situ. Kita ngeliatin, terus sosok itu jalan kemana? Menghampiri tim pertama yang lagi syuting. Pas dia sudah mulai mendekati tim BTS, sosok itu langsung hilang. Nah, nggak lama ada suara ketawa. Gitu. Awalnya kita pikir musang atau yang lain lah ya. Ternyata yang benar ada musang di situ. Pas musangnya keluar, suara ketawa itu muncul sebelah kanan. Dan itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada musang, nggak ada segala macam. Ketawanya itu biasa kan, gitu ya Kunti. Kalau ini, ya, seperti itu. Akhirnya kan bagian saya tuh, tapi tetap masih di area dalam pabrik. Di dalam area pabrik itu, di situ ada satu ruangan khusus kalau nggak salah itu ruang operator. Operator atau tempat penyimpanan bahan bakar kayak oli dan segala macam. Ini kata yang orang yang ada di sana, penduduk di situ atau yang jaga di sana, di bagian situ kalau masuk ke area pabrik terus lurus di sebelah kanan. Maksudnya jarang banget dicek oleh manusia. Jadi benar-benar selama bertahun-tahun itu tuh nggak pernah ada yang berani masuk ke sana. Saya ke bagian di tempat itu. Nah akhirnya awalnya nggak ngerasain apa-apa, santai gitu, kita ngalir aja cerita. Nah tiba-tiba ada yang di belakang, kerasa ya, kita walaupun nggak ngeliat tapi kita tuh selalu kerasa ada ada yang di belakang. Dan tiba-tiba dia narik saya masuk ke dalam tubuh dan saya kebawa langsung lari ke dalam. Langsung spontan, langsung ini mandiri ya. Kakang Iko langsung masuk ke dalam juga terus pegang saya. Jangan sampai saya masuk ke dalam. Nah, di situ nggak terima sosok. Ini salah satu energi yang pernah atau mengalami kesialan dalam bekerja di situ. Sehingga menyebabkan sebuah tragedi menghilangkan dirinya di sana ya. Lain ke dia, balik lain ke dia. Dia. Wes, lain awak maneh ya keluar. Ya. Kesan angker itu tuh sebenarnya kita sendiri yang menciptakan. Sebenarnya kalau ini dibikin lebih rapi, lebih nyaman, tanpa ada hal-hal yang kita pakai sebagai penunjang kerjaan, saya jamin perusahaan itu akan tetap berdiri. Tapi karena nafsu kita mungkin ya, terus karena obsesi kita terlalu tinggi, sehingga melibatkan sesuatu yang tidak semestinya ada. Akhirnya dapat mengorbankan banyak hal, termasuk usaha itu sendiri. Pokoknya episode ini anjay. Sebelum aku menceritakan sosok yang mengena hati lagi, aku mau ceritakan satu episode yang berkesan juga, yaitu episode dimana pertama kalinya setelah aku lahiran, aku syuting lagi bersama tim jurnal, yaitu di episode 17 Agustus. Di situ terbentuk kembali geng Ranginang, tim Ranginang di situ bereuni lagi. Dan yang paling seru ketika aku udah lama nggak syuting, udah lupa tuh dengan energi-energi negatif. Tiba-tiba harus mengikuti suatu game yang tadinya fun banget menjadi dua tim, menjadi tim yang terbagi menjadi 2 orang gitu loh. Dan kita lokasi di episode challenge itu di suatu pabrik Belanda. Kesan pertama kali yang aku rasakan tentu di situ penuh dengan aktivitas malam dari penghuni-penghuni sosok di sana, dan aku beneran ngerasa mungkin ada aura-aura apa ya,
entahlah, tapi banyak sosok yang tertarik sama aku. Di situ aku takut karena nanti ketika aku pulang, aku harus bertemu sama bayiku yang waktu itu baru sekitar 1 bulan. Jadi agak-agak tegang juga di situ. Takutnya aku membawa sesuatu dan bayiku juga tantrum atau apa. Tapi alhamdulillahnya semuanya aman. Mengganggu datang kemari? Kamu ingin melihat hantu? Enggak, kami ingin mengetahui apa sebenarnya tempat ini dulu. Iya, seperti apa ketika masa, karena ini kan memang bangunan zaman Hindia Belanda juga. Dulu dipakai apa tempat ini? Dan kamu, Anda mungkin di sini sebagai apa? Kalau sosok aku mau yang menyentuh hati, bukan yang di situ. Oke. Sekarang aku mau cerita tentang sosok yang menurut aku mengena hati. Itu ada di episode bangunan bekas Belanda, gudang Belanda yang ada di kota Bandung. Kebetulan saat itu aku satu tim bersama Niko. Di situ kita masih main-main, masih lucu-lucuan, sampai akhirnya menemukan sosok yang aku mediasikan. Di situ sosoknya itu seorang wanita Belanda, rambutnya sangat amat tipis banget sampai menuju botak gitu, dan dia terlihat sangat sakit, sangat kurus, bajunya pun lusuh. Niko sempat nanya, ini kenapa gitu, apakah dari situ? Pak, bukan, dia tuh lokasinya deket sama tempat kita syuting, tapi yang bikin aku sedih tuh gini, ketika dia bilang kenapa harus aku, padahal kondisi aku pun sudah sakit keras dan makan pun dia nggak bisa banyak, makan aku sedikit, dia bilang. Nah, entah kenapa di situ tuh langsung kayak perasaan yang aku rasain sakit banget, kayak nggak terima, kasihan banget nih, tapi ya gimana lagi, kita nggak bisa nolong, yang kita bisa beritahu tunggu aja di situ sampai saatnya tiba dan harus bisa mengikhlaskan keadaan yang terjadi. Ada apa? Kenapa? Apa yang? Bawa saya pergi dari sini. Wah, kami tidak bisa membawa kamu pergi dari sini. Kenapa kamu terjebak di sini? Bukannya ini dulu kamu sering ke sini? Lalu apa yang terjadi? Sayang, bukan dari sini. Dari mana? Dari dekat-dekat. Kenapa bisa sampai di sini? Rumah saya sudah tidak ada. Jadi kamu berjalan akhirnya diam di sini. Iya. Sendirian. Mirip dengan rumah. Tapi bukan. Oke. Kenapa kamu lari? Sudah tidak ada. Apa yang terjadi? Keluargamu kemana? Mati. Mati. Kamu mati di sini? Tidak. Tidak. Kamu mati di ruang. Bukan. Di jalan. Siapa yang buat kamu seperti ini? Banyak. Banyak. Ini sakit, tapi tetap sebentar lagi juga mati, tapi tetap Siapa yang buat itu? banyak. Kamu kenal mereka? Satu, yang lain tidak. Sebentar lagi mati, tapi tetap. Mungkin kalau tetap hidup kamu akan merepotkan. Makanya mereka kamu.
Kamu sakit ya? Tidak usah repot-repot. Saya makan sedikit, tidak bisa makan banyak. Yang aku rasakan ketika mediasi dengan sosok tersebut, yang pasti langsung merasa sedih, merasa dingin banget. Aku juga sakit, terlebih di bagian muka karena aku kayak dikasih gambaran hari kematiannya itu ada sesuatu benda besar yang menimpa wajahnya. Yang pasti dia bermaksud untuk meminta tolong, bertanya sampai kapan, karena semakin sering dia mencoba pergi, dia tetap kembali ke tempat itu. Jika sudah beres mediasi, sosok itu akan terus terkoneksi selama aku masih ada di lokasi tersebut. Sama halnya dengan sosok ini. Ketika sudah beres nih mediasi, lalu di luar kamera, perasaan untuk nangis lagi, untuk memikirkan sosok tersebut lagi, terus gambaran-gambaran yang terus dia beri, itu tetap keputar. Sampai kayak misalkan Iko dan Bang Jeff tuh ngomong, udah Ri, udah lepas kayak gitu. Episode yang bener-bener serem banget menurut aku, yang pengintai misterius di rumah Belanda. Jujur itu pecah banget sih, karena ada yang terjebak dari sekte gitu kan. Jujur takut banget kalau udah berbau sekte, apalagi di situ pas aku ngelihat barang Aiko ngumpul dan semuanya ngebecandain aku, tumbal nih si Fahrul. Itu marah banget, soalnya nggak mau ditumbalin. Dan yang itu tuh pas banget kita berlima, asalnya aku, Aangga, siapa lagi ya? Aiko, Indi, sama Teresa. Yang syuting kemarin itu lokasinya di daerah Bandung. Terus pertama kita datang juga kayak aduh ini serem banget karena itu tuh rumah Belanda dan gede banget. Aku tuh mikirnya ya udahlah ini isinya Belanda semua. Ternyata tuh plot twist. Tiba-tiba ada beberapa lingkar gitu. Jadi jalan kita masuk terus tiba-tiba ada kanan kirinya ada kolam kecil. Terus kotak gede, nah itu momen yang paling bener-bener pusing. Lokasi yang paling berat itu yang kayak pendopo, yang semua, jadi itu tuh kayak rumah panggung, tapi si tripleknya tuh, tehelnya tuh bener-bener rubuh semuanya. Yang asalnya kita syuting mau di situ, jadinya kita muter jadi ke kanan. Itu momen dimana para sekte itu berkumpul jam 12 teng. Sebelumnya juga aku udah live duluan kan ke sini. Aku mau sendiri masuk. Takut gerakan tiba-tiba. Tonjok Sosok yang paling aku inget tuh item-item berkumpul. Pas aku ngeliat ke belakang kan awalnya sebelum cowok-cowok ada Indi sama Teresa dulu, sama cowok bertiga. Aku, Aiko sama Aangga. Pas si Aiko ngeliat ke belakang, "Woi, ngarumpuyuk." Terus aku lihat, "Hah, momennya tuh dan pulang dari situ tuh bener-bener agak-agak keinget gitu loh di memorinya. Item berkumpul, melingkari sesuatu. Sosok itu tuh serem menurut aku karena mereka tuh mau minta tumbal dan anak-anak tuh ngebecandain sama BTS juga tuh si Fahrul. Jadi aku nyata makin parno dan makin panik gitu loh. Makanya aku kayak apa sih? Kalau misalnya kalian lihat reverse lagi dong. Ada yang momen di belakang udah ending aku gitu. Apa sih? Bener-bener bete itu. Bete loh, perdana bete. Dihobah-hobah karena mau ditumbalin. Tim 2, tim 3 Sama, tim 2 juga repot. Mas Indi gimana? Repot. Nah, yang katanya sih yang tadi kita datang itu belum seberapa. Iya, karena udah beberapa orang yang pernah explore di tempat ini. Katanya di bagian ujung-ujungnya kita ada lihat pavilion sebelah sana sama di ujung sebelah sini. Itu yang paling parah. Cerita yang terungkap dari episode ini adalah ada beberapa hal-hal janggal yang kita semua tuh gak boleh tahu. Jadi emang pas episode itu juga agak gantung kan, karena kalau ngebahas ke daerah sektenya agak berbahaya. Jadi di tempat Belanda itu tuh kalau misalnya buat dijadiin lagi tempat atau sesuatu masih bisa. Soalnya yang sekte itunya juga nggak terlalu begitu mengganggu. Nah, kalau misalnya di luar kamera ada pas aku lagi live
oh kalian nonton gak sih pas YouTube member? Itu ada, kalian makanya join YouTube member. Jadi ada beberapa mereka yang lagi syuting, kita YouTube member juga beda-beda. Nah, lihat, aku gak akan cerita biar kaliannya join YouTube member. Pelajaran yang aku ambil dari episode ini, sebaik-baiknya kita menyembah itu kepada Tuhan, jangan menyembah selain Tuhan, karena beres dari sini tuh, beres kita meninggal tuh, kalau misalnya kita nyembah ke bukan Tuhan, kita tuh nggak akan tenang hidupnya, teman-teman. Iya, tapi nggak akan tenang. Mau sampai kapanpun. Karena kebanyakan kalau misalnya aku mediasi pun, mereka tuh sebelumnya bersekutu sama ini, berakhir jadi apa? Jadi kayak keset juri, kan? Intinya jangan melakukan perjanjian dengan iblis. Satu kata untuk episode ini, pecah. Ya pertama kita sedikit flashback sama collab-collab yang terjadi di 2025. Awal tahun kita punya Uwan Kaisar dari Juicy Lucy. Gaung kayak gitu. Hujan samarkan deras. Halus mana ya gaungnya? Kayak nyanyi kan? Siang dicari latihan nyanyi. Tapi ini nggak tahu sih ya, kayak apa ya, kayak nggak ada energi yang Tak ada energi nu kieu. Terus juga ada Kak Kev yang episodenya pakai baju-baju SMA dan sampai salah satu timnya Kak Kev kesurupan. sok antar langsung. Bon. Kita juga ke Jakarta, datengin Emil dan Ojmo untuk penelusuran di Jakarta Selatan. Dia bilangnya dia diikat. Makhluk-makhluk kayak gitu tuh juga ada personal boundaries yang kayak mereka nggak mau cerita. Mo, Jemo, selamat malam. Salah satu konten kreator yang saya juga ngefans banget, akhirnya bisa collab barengan sama dia, Bobon Santoso, dan masak besar untuk juri luar biasa. Maksud kami tidak ada melakukan hal yang tidak, ya pokok Tidak intinya, merusak, ya, tidak mengganggu lah. Kami ingin bersilaturahmi. Bismillah. Ana Cike pun jadi salah satu collab yang lumayan bikin merinding ya di setiap sesinya. Kalau kamu merasakan itu, nanti teman sayanya kasihan. Jangan sampai merasakan, silakan pulang. Kenapa tak? Ada yang ditutupin teh, bohong. Ghost Kartur kolaborasi barengan sama Betran Peto. Ini wajib banget nonton sih. Atau aku lihat yang berdiri di atas. Mana? Di atas genteng. Udah hilang lagi. Kalau Akang ngeliat di situ, aku tapi sini nih. Gimana? Di pohon. Ini cewek. Ya, itu cewek kuntilanak. Ih, bener. Ada cewek. 2025 saya dan Risa bikin satu buku judulnya Tenung dan akhirnya dirilis jadi film Tenung, dan kita juga berkesempatan untuk syuting barengan sama cast dari film Tenung. Sip. Udah. Oh. Iya. Aisyah ada yang dampingin ya? Iya. Oh iya, cerita dong. Aku jadi kayak jadi cerita pendamping. Bawa asisten aja. Ya udah, kita masuk ke dalam yuk. Oke. Nabila dan Ilyas, dua pasangan yang ternyata punya satu cerita menarik nih di balik lagunya. Dan akhirnya di meja keramat itu diceritakan. Berjanji takkan bisa. Ada datang. Adel Reva berkesempatan juga untuk collab sama kita, dan ini collab terdekat dari rumah saya. Dan ini menarik. Oh, masing-masing di dia. Belah mana tuh orang kudu belah mana? Perjalanan ke daerah Bandung Selatan, kita
akhirnya berkolaborasi dengan Sanjeh. Ada satu pohon besar di sana, bahkan Bang Jeff sampai merangkak, berlarian ke sana kemari. Ini seru sih. Nabila Takyah pun sempat kolaborasi sama kita dan gak nyangka ya, banyak hal-hal seru yang terjadi di 2025 ini. Sama. Silakan dilihat. Iya sama kamu. Takut mas. Selain kolaborasi-kolaborasi yang mantep ya dari konten kreator, musisi, penyanyi, dan lain-lain, kita juga mendatangi lokasi-lokasi yang tidak hanya Bandung, ada juga lokasi-lokasi yang kita datangi di luar kota Bandung. Tahun 2025 ini kita syuting di kota Cirebon, lalu kita datangin kota Garut, kita datangi juga kota Tasikmalaya, Kang Wiyung, atur nuhun. Ada juga sisi-sisi menarik di 2025 ini cukup beda. Kalau saya highlight sih salah satunya adalah syuting di rumah hantu Braga. Itu unik sih. Terus ada lagi di Halloween, di mana kita berkesempatan penelusuran bareng sama subscriber yang ikut satu acara spesial dari kita. Ditarik gue. Nih. Ditarik gue. Oh itu. Itu sih mungkin episode-episode yang bisa kita recap ya di selama 2025 ini. Banyak juga inovasi-inovasi baru, pemunculan sosok yang saya gambar pun mungkin yang awalnya hanya di slide saja, mungkin sekarang bisa muncul menempel di teman-teman atau di saudara-saudara yang sedang mediasi, dan semoga inovasi-inovasi lainnya di 2026 ini bisa menjadi salah satu hal yang kamu sukai juga. Jadi kalau misalnya ada masukan apapun itu, boleh ya langsung tulis di kolom komentar, karena tim Juna selalu baca komentar-komentar kamu dan dengerin apa yang kamu bilang. 2025 buat saya ini merupakan tahun yang berat gitu. Sama beratnya sama ketika kita menghadapi pandemi pada saat itu. Di 2025 banyak banget tuh kejadian-kejadian yang Allahu Akbar gitu, termasuk alam dan sekitarnya, terus kehidupan juga, ekonomi juga. Tapi kita hebat sih bisa melewati tahun ini dengan masih hidup, dengan bertahan gitu. Semoga di 2026 kita bisa menjadi yang lebih baik di tahun depan, di tahun 2026. Semoga membawa kita kepada hati yang lebih tenang, pikiran yang jernih, dan keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Kadang dari sosok-sosok itu juga suka dapat sedikit banyaknya pelajaran hidup. Yuh, bye 2025 dramaku, dan selamat datang di tahun 2026. Semoga 2026 ini makin banyak rezekinya, makin sehat, makin beledak-beledak Indonesia. Nah, buat geng jurnal dimanapun kalian berada, saya harap tetap barbar, tetap agresif dalam mendukung Jurnarisa. Support kalian, doa-doa kalian itu sangat penting banget bagi kami. Adanya teman-teman geng jurnal dimanapun berada itu menjadi salah satu kami tetap eksis sampai sekarang. makasih udah setia sama Jurnarisa ya. I love you so much. Makasih yang udah nuntut dari aku masih cabe-cabean pakai seragam SMA. Sekarang aku udah beautiful. Terus juga makin support Jurnarisanya, dan tentunya kalian keluarkan ide-ide brilian kalian buat dikirimin ke email jurnal, dan tentunya lokasi ya 2026. Lokasi harus makin banget. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga di tahun yang baru kita semua tumbuh, belajar, dan tetap saling menguatkan. Sehat lahir batin dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat tahun baru 2026. Semoga di 2026 ini Jurnarisa selalu bisa menjadi sebuah teman untuk menemani kamu yang suka banget sama cerita-cerita horor atau mungkin konten-konten yang berbau misteri. Pokoknya Happy New Year 2026, sehat selalu untuk Jurnarisa, bangsa, negara, dan kamu pasti. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru 2026.
Semoga semua harapan kalian tercapai di tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Amin. Pokoknya ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim.